Baik, mari kita dengarkan pemaparan Roy Kiyoshi. Handphone segala macam tolong di-silentkan. Iya. Dengarkan dengan baik ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Roy Kiyoshi. Silakan Roy. Iya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua khususnya di Batam ini karena saya hadir di sini dan bisa merasakan aura teman-teman tuh positif semuanya. Saya mencium aroma yang wangi. That's your words. Iya, mencium aroma kebahagiaan dan saya melihat Pusdiklat ini akan berjalan mulus dan terwujud bagus. Iya, seperti itu. Dan juga tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan ini dengan baik ya. Dan servisnya bagus sekali, semuanya oke dan ya saya cukup bahagia sekali. Saya berdoa dan dari tadi saya berdoa dari hati yang paling dalam ya. Semoga Pusdiklat ini benar-benar habis ini berubah kok langsung kejadian. Pokoknya lancar. Ya. Baik, harapan yang luar biasa ya. Kita ingin menanyakan kepada Roy, tentu saja perspektif dari Roy Kiyoshi, betul ya? Betul. Iya, dari Roy Kiyoshi sebagai seorang indigo. Iya. Tadi Bante pun sudah mengatakan ya. Roy, kalau kita cerita tentang misteri kehidupan ini, Iya. sesungguhnya apakah hidup ini setiap manusia memiliki misteri? Sesungguhnya setiap manusia mempunyai misteri dan rahasia kehidupan mereka sendiri. Ini versi Roy Kiyoshi. Dan apalagi dengan apa yang mereka tanam sebelum-sebelumnya, di kelahiran-kelahiran yang sebelumnya, dan apa yang mereka tanam pun di kelahiran yang sekarang. Jadi sehingga manusia tuh punya misteri, punya rahasia juga. Tapi walaupun begitu, kita kan sudah mengenal ajaran budaya, sebenarnya tidak ada lagi tentang misteri. Semua bisa dipelajari dengan make sense juga. Itu sih kalau pendapat aku. Ya, ini pertanyaan awam lah Roy. Iya. Kalau misalnya kenapa ada orang yang sekarang kalau kita lihat berdasarkan pandangan Roy dalam acara menembus mata batin itu, kenapa ada orang yang kok sekarang hidupnya itu sepertinya senang terus padahal sepertinya dia tidak banyak melakukan apa-apa ya. Tapi kekayaannya bertambah banyak dan seterusnya. Itu mengapa itu ya? Berdasarkan mata batin saya dan berdasarkan pengalaman saya, mereka yang hidupnya sekarang lagi berkelimpahan padahal dia tidak mengenal harus tabur tuai seperti apa. Mereka hanya menuai saja. Tetapi tampaknya karma baik juga kan pasti akan habis ya. Koreksi saya ketika saya salah juga, correct me if I'm wrong. But itu seperti mereka tapi lama-lama akan habis juga kok sebenarnya. Mereka akan habis juga. Jadi harus ditambah lagi nih, semakin kita punya karma baik makin tambah. Iya, saudara sekalian, ini bahasa sederhana, betul ya? Karena kalau ada orang yang berada sekarang itu kehidupannya senang dan seterusnya, sebetulnya dia sedang menuai apa yang sudah dia tanam sebelumnya. Betul sekali. Tapi bisa habis juga begitu ya? Betul, iya, betul sekali. Jadi sebenarnya kita harus di kehidupan yang sekarang nih juga harus mati-matian untuk kerja keras nanam lagi nih. Gitu. Walaupun kita tahu kelahiran sebelumnya kita udah menanam banyak, tapi suatu saat akan habis juga. Itu sih aku setuju. Gitu ya. Itu. Roy menyarankan apa ya yang perlu ditanam agar kita bisa paling tidak hidup kita ini stabil begitu. Betul sekali. Gini, kita bisa melakukan banyak kok perbuatan baik melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan. Kalau misalnya kita nggak punya uang, kita kan bisa mensupport orang dengan kata-kata, ayolah kamu bisa lah. Atau enggak ada orang berantem nih, suami istri, terus kita diajak curhat, terus aku bilang gini, enggak lah lu bo, anekuan lo, bo. Iya. Ini hokinya udah keluar ya. Yang kurang paham Mas Eko, ini tolong dilihat subtitlingnya ya. Jadi bo kan curhat gitu. Ayo re anco ya, wae ada UCI bo ya. UCI bo. Terus wakong bola lu masih anece ya. Jadi kita rukun-rukunin lah, nggak usah terlalu bikin orang jadi makin berantem. Nah gitu-gitu hal-hal yang kecil-kecil lah yang bisa kita perbuat seperti itu.
Ya, jadi jelas saudara saya tepuk tangan dong buat jawaban yang luar biasa dari Roy Kiyoshi ya. Betul ya. Jadi untuk menanam itu kita bisa lakukan melalui pikiran tadi ya, Ya, pikiran, ucapan, ucapan, dan perbuatan perbuatan. yang baik dan benar begitu Betul ya. sekali. Oke. Nah lalu Roy dari sisi yang lain apakah ada kalau kita lihat kehidupan orang kan begini ya. Ada orang kadang-kadang memiliki harta berlimpah. Tetapi mereka tidak mau berdana karena mereka beranggapan begini. Saya tidak berdana saja kan sudah bahagia Iya. sekarang ini. Nah untuk apa saya berdana misalnya begitu bagaimana? Iya. Kalau lihat orang kayak gitu ya satu kata sih, Kem siapa? Aneh pelit, Cuma aku belum pernah ketemu orang yang seperti itu Jarang sih. ya? Jarang sih ya. Jarang banget ketemu orang yang tidak yang sampai gitu buat apa kayaknya enggak sih. Saya selalu bertemu dengan orang-orang yang baik sih dan selalu ketemunya yang nice, positif semuanya. Positif ya, berada dan dermawan begitu ya. Berada dan berdermawan. Walaupun mereka nilai nominalnya kecil, namun niatnya tuh udah gede banget. Niatnya karmanya. Oh, niat itu ya? Niat baik, udah jadi karma baik lah menurut saya. Itu yang penting juga itu ya. yang penting versi Roy Kiyoshi Iya, seperti itu. betul sekali. Roy, kalau Roy lihat ini sebetulnya makhluk-makhluk yang bisa Roy lihat itu senang nggak sih? Atau pertanyaan begini, senang dengan orang seperti apa? Banyak macam sih ya. Ya. Kita tidak bisa bilang makhluk-makhluk alam ini sukanya sama siapa Ya. gitu. Tergantung ikatan juga, ada ikatan karma atau ikatan jalinan sesuatu di masa lalu. Karena kita lihat berdasarkan logika juga, kita hidup tidak hanya hari ini, tapi kehidupan selalu lahir tumimba lahir. Sekarang, kemarin, dan yang akan datang lahir lagi dan segala macam. Nah, tentu itu tidak bisa bilang menyukai orang seperti apa ya, tergantung mereka punya ikatannya seperti apa. Mau baik atau buruk, kalau misalnya ikatannya mereka seperti apa, baik, ya akan baik ketemu makhluknya. Tapi kalau misalnya jahat, ada hutang piutang karma yang belum selesai, saya rasa akan terus ada ikatan buruk dan harus melakukan banyak pelimpahan jasa terus menerus. Saya sangat menjunjung tinggi dengan pelimpahan jasa kepada semua makhluk, apalagi kalau saya diganggu ya. Apa biasanya kalau saya di WC nih sendirian, di WC mall, WC apa gitu ya, WC umum itu banyak makhluk-makhluk alam yang rendah mengkonsumsi mohon maaf sekali dengan feses, kemudian juga air seni dan segala macam. Saya merem dan saya ucapkan seperti ini. Saya berharap dengan kebaikan saya limpahkan kepada semua alam semesta dan semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, 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 seperti itu. Kalau Luar biasa ya, tepuk tangan buat pengalaman yang luar biasa ya. ya, Oh jadi di tempat umum pun ada yang seperti itu ya, iya, banyak ya. Iya, banyak. Jadi diceritainnya sih serem ya. Maksudnya aku ngelihat jelas banget dengan mata kepalaku mereka tuh diem-diem mengkorek-korek WC gitu, kemudian jadi bahan konsumsi gitu. Dan ternyata itu bener sih, memang ada. Bisa dilihat ya, luar biasa ya, jadi agak ini. Lalu kepada makhluk apakah makhluk-makhluk yang ini tidak mengganggu? Maksud saya apakah makhluk-makhluk yang bermoral, makhluk-makhluk yang biasa saja atau yang mereka senangi saja meskipun tidak bermoral makhluk itu ya akan diganggu atau tidak diganggu, itu syaratnya apa ya? Gak ada syarat khusus sih sebenarnya. Gak ada khusus ya? Gak ada. Semuanya tidak ada benteng khusus. Ini versi Roy, tidak ada benteng khusus antara mereka diganggu atau tidak, menyukai atau tidak, seperti itu. Jadi semua itu terjadi karena ada sebab dan akibat sih sebenarnya. Lebih ke soal sebab akibat ya? Iya. Oke, nah berikutnya pertanyaan misalnya begini Roy. Kadang-kadang ada, utamanya di kalangan Tionghoa ya. Iya. Kalau kita misalnya usaha kurang lancar, Iya. kurang bagus. Nah, Ada yang mengatakan mungkin posisi makam, posisi makam. orang tuanya mungkin tidak pas, perlu digeser, perlu ini dan itu. Secara menembus mata batin itu ada nggak hal-hal seperti itu? Kalau versinya aku sendiri, aku tidak terlalu memupuk ke arah sana. Aku lebih berpacu pada apa yang kamu lakukan udah cukup baik apa belum, seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya ada hal yang berbeda ya. Orang lain mungkin anggap saya terlalu
harus kuburannya ngadep ini, ngadep itu, ngadep itu. Oh, tidak begitu ya? Saya tidak melihat seperti itu, tapi lebih ke arah kalau misalnya kamu berbuat baik banyak, udah gitu melakukan hal-hal yang dihindari, melakukan pokoknya Pancasila Buddhis juga kita jalanin. Minimal 5 itulah ya? Minimal 5 Pancasila Buddhis. Kita tuh kayaknya udah nggak perlu dengan hal-hal seperti itu. Satu lagi cerita ya, saya pengen cerita aja, tapi bukan berarti saya nggak setuju nih gitu. Kalau bakar kertas, itu rumah-rumahan, kalau makanan bakso beneran kan? Dari baju beneran dibakar. Tapi kenapa kalau rumah, kenapa nggak rumah beneran gitu loh? Iya nggak sih? Itu tuh aku selalu berpikir dan nggak ketemu jawabannya sampai sekarang. Dan itu make sense kan ya, Mr. Po? Bagi saya, melakukan pelimpahan jasa itu sudah cukup. Jadi kayak bakar-bakar, oh iya ini lu punya ini, kamu harus dibakar nih rumahnya, bakar kertas rumah nih supaya dia punya tempat tinggal. Terus saya mikir bakar rumah sekalian aja yang gede, biar arwah-arwahnya semua. Itu kan sebenarnya salah ya menurut aku. Tapi ya udah anyway, itu kan tradisi, saya juga nggak berani inilah. Saya cukup tahu aja. Baik, soal tradisi Hongya mah nanti betul iya ya lo, walang lo. iya lo, nanti Hongya mah, itu bici ya, paisnya, ini paisnya. Tepuk tangan buat beliau ya. Tapi benar juga ya, betul ya. Cuma memang adat ini sudah ada kan ribuan tahun ya kan ya Roy ya. Iya. Kita pasti kan menghormati lah gitu Menghormati. ya. Cuma ini karena beliau tadi tergelitik aja begitu ya. Iya. Iya kan, kok bakar yang lain kok kayaknya palsu, rumah kenapa nggak asli gitu ya. Iya. Iya kira-kira seperti itu. Oke, baik Roy. Berikutnya adalah begini. Kalau orang misalnya melakukan kebaikan banyak ya, apakah kita bisa mengatakan dia lebih banyak tidak bisa diganggu? Katakanlah dalam tanda petik diganggu. Atau makhluk-makhluk lain. Oh, oke, baik. Orang yang baik ya? Ya. Ya, orang yang baik, tapi ada dua jenis baik nih. Baik dalam perbuatan juga baik, tapi ada baik juga menjaga kesadarannya agar tetap sadar. Self awareness-nya harus tinggi gitu. Jadi nggak bisa diganggu oleh para makhluk halus. Kalau misalnya baik aja nggak cukup, tapi harus kita melatih pikiran kita supaya tetap lempeng, supaya agak kalau misalnya mau marah kita tahu nih kita mau marah, dan seperti itu sih. Baik aja sih memang cukup, tapi harus punya pengendalian di sini supaya nggak diganggu makhluk halus. Kan aku pernah sering sharing ya ke teman-teman juga di sini bahwa makhluk halus tuh kadang suka yang serem-serem ya. Saya cerita di apartemen itu bisa orang loncat loh, bunuh diri karena mereka mengalami gangguan halusinasi korban-korbannya. Jadi mereka kayak loncat sini gitu. Itu kayak serem banget pokoknya. Loncat, kamu loncat, langsung. Jadi makanya kita harus dibekali benar-benar bagus deh, bawa diri kita banyak cohosim, terus udah gitu juga banyak limpahan jasa, kesadaran kita harus tinggi. Ya udah itu aja sih kuncinya. Iya, sudah saya lihat sudah mulai agak-agak silent. Suasana sudah terbawa menembus batin. Jangankan sono, gua aja serem. Gua aja serem juga kan. Saya lihat acaranya itu dengan artisnya beberapa kan saya berteman dengan mereka kan. Saya tanya, takut beneran gak sih? Beneran takut katanya. Beneran takut gitu ya. Kadang saya juga lagi pas bawain itu takut juga beneran. Iya. Lo beliau aja takut, siapa yang berani ya? Iya beneran, aku takut juga loh. Takut juga. Mereka agresif juga. Dan babeberapa bagian gini, mereka ada orang yang coba-coba ilmu atau apa, pengen show off atau segala macam itu, pengen yang menguji gitu ya. Jadi datang ke acara tersebut, lalu tiba-tiba dia pakai kekuatan ilmunya, lampunya jatuh gitu, pakai jin-jin nggak tahu lah pakai apa itu. Itu yang bikin saya parnoan gitu. Untung saya nggak kena lampu gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu yang bikin saya takut. Mereka tuh orang-orangnya yang datang ke acara tersebut kan memang punya macem-macem pikiran, mau ngapain, mau nguji, mau show off, mau apa. Kan sampai beda-beda. sekarang masih ada itu ya? Justru yang menembus mata batin ini pelaku semuanya nih. Yang pelaku semuanya. Cokong tahu gitu. Cokong tahu ya. Cokong tahu.
Jadi Iya. percaya. Jadi ini semua mereka lakuin cokong kau buat orang tutup punya teman bisnis apa hamil gitu-gitu sih. Ya kira-kira di sini cokong tahu lang bu. Enggak kalau uas yang lo saya nggak. Walaupun kia juga. Bola, uah. Gimana? Loh ini serem loh. Kemarin viral ya Mas Adit ya. Iya. Ini manajernya Roy Kiyoshi. Kemarin viral tuh yang gelas ya. Gelas mangkok. apa piring mangkok ya. Mangkok bisa jalan loh. Iya loh, heran. Iya kan? Heran Itu juga. kan asli itu bukan di Iya, setting dari studio kan? Bukan settingan sama sekali dan itu asli. Dan sampai pulang pun saya masih berpikir keras gitu. Kenapa ya mangkoknya bisa jalan sendiri gitu. Aneh, bener-bener aneh banget. Begitu ya. Iya. Oke, jadi hati-hati saudara sekalian. Jadi mohon izin kepada Anda yang punya ilmu dan duduk di sini. Mohon jangan mengganggu kami berdua. Iya. Di sini kami cuma mau talk show baik-baik menghibur orang Iya. dan mencari dana buat pusdiklat. Iya. Iya ya, jangan diganggu. Enggak ada. Oke, Roy, pertanyaan berikutnya. boleh. Kan Roy bisa melihat makhluk-makhluk ini ya. Pertanyaannya, apakah makhluk itu bisa tolong digambarkan tidak ya sesuai dengan apa yang Roy lihat tuh bentuk mereka sebetulnya seperti apa sih? Bentuk mereka sebenarnya ada yang seperti manusia, ada yang seperti manusia biasa, tapi ada juga yang bermuka rata seperti itu. Dan ada kondisi-kondisi di mana makhluk tersebut tenggorokannya kecil kayak lubang jarum, tapi benar-benar nggak bisa ngerasain apapun dan menderita. Ada yang arwah yang meninggal itu bolak-balik kayak loncat lagi, loncat lagi, loncat lagi. Saya tidak menyebutkan apartemen di mana itu salah satunya di Jakarta terkenal juga. Begitu dia bunuh diri, saya ngelihat jenazahnya dan besoknya saya lihat apartemennya lagi. Saya mempunyai firasat batin bahwa kok dia akan melakukan itu terus dan pengulangan terus. Padahal sudah mati ya? Padahal sudah mati gitu, tapi kok saya ngerasa dia loncat lagi, cup gitu, sambil perempuan ini nangis kemudian loncat lagi, terus nangis besoknya loncat lagi, kayak melakukan pengulangan gitu loh. Nah ini mungkin Bante yang bisa lebih menjelaskan kali ya, tapi saya hanya melihat dan men-share apa yang saya lihat. Susah juga untuk dijelaskan kenapa ini bisa mereka loncat terus dan mereka itu. Baik, sebagai etika umat awam lah menguak misteri hidup ini kan banyak ya. Iya. Kita umat awam kadang-kadang apa saran Roy kalau kita pergi ke sebuah tempat baru misalnya. Bagus. Apakah itu WC, apa rumah tua, apakah rumah ibadah dan sebagainya. Apa saran Roy? Aku saranin dari sisi spiritual dulu deh. Kalau masuk ke rumah-rumah baru, ke tempat baru, hotel baru, ucapkan permisi dulu gitu ya. Kalau yang Muslim assalamualaikum. Kalau misalnya yang itu yang Sesuai lain, agama ya. Sesuai agama lah. Pokoknya misi dulu. Terus udah gitu kedua adalah saran saya untuk yang agak modern versi Rai. Buka YouTube, buka TV, nggak usah nontonin, buka suara air keran, kemudian buka lampu semuanya, gitu. Kenapa begitu? Soalnya setiap saya ke hotel baru ya, Ya. Kok saya gua jadi merinding ya? jadi itu salah satu Buka lampu rahasia. semua, lampu, buka keran air, buka TV. Buka TV, karena TV sama makhluk halus itu gelombangnya ada frekuensinya tuh agak-agak sama. Jadi ketika kamu ingat kan handphone zaman dulu sama radio, kadang kalau mau telepon bunyi keretek. Betul, kresek-kresek begitu ya. Mirip gelombangnya gitu. Makanya ini kenapa aku butuh TV atau butuh gadget seperti YouTube lah. Nggak usah ditonton, bikin suara Buka aja ya. buka aja, suaranya kecilin gitu. Dan itu bisa bikin kayak ruangannya jadi beda gitu. Nggak kayak sepi banget. Berapa lama itu melakukan itu? Aku rasa berapa lama kayak setengah jam doang juga. Toh udah berubah suasananya, nggak jadi gelap lagi kan. Dan Roy sampai hari ini masih melakukan itu? Roy kemana-mana ngelakuin itu sih jujur. Masih ya? Lampunya Roy nyalain, masih. Tapi sebenarnya ini bukan kepercayaan ya. Hanya saja satu
apresiasi kau, saya ini anak baru di sini nih, Ah. gitu. Saya nggak tahu kalian itu siapa, jangan mungkin ada makhluk halus apa-apa, saya pinjam tempatnya sebentar, seperti itu. Luar biasa ya, tepuk tangan buat jawabannya ya. Sudah bisa diikuti saudara sekalian ya. Kalau saya Roy punya satu kebiasaan, kalau Apa itu? pergi-pergi ke penginapan kan pindah-pindah kadang kan. Nah. Saya ketuk pintu kalau tidak ada belnya. Ketuk pintu. Ketuk pintu. Ya, atau saya bel. Nah, suatu hari pernah bellboynya yang membawakan koper saya bilang gini, "Loh, kenapa Bapak bel? Kan Bapak tamunya." Saya bilang sama dia, "Lu adik nggak tahu tiba-tiba saya bel ada yang buka ciluk, bah." Iya ya. Bu, sudah benar ya? Benar. Nah itu dong. Makanya benar. Saya selalu bel itu. Bel dulu istilah tadi kan Roy bilang kulonwon, assalamualaikum gitu-gitu ya. Permisi dulu itu kan tidak ada salahnya kan ya? Iya, justru itu. Iya. Tapi kalau pencet bel tiba-tiba orangnya agak Iya, soalnya kaget pernah sih. kejadian. Pencet bel, cari siapa Pak? Loh kok ada orangnya? Salah kamar. Ternyata kuncinya ganda. Mungkin kan kita nggak tahu ya kan ya kejadian. Nah Roy satu lagi nih, saya Iya, ini pengalaman boleh. saya nyata nih. Hmm. Di sini ini kota apa ini ya? Batam. Sampai lupa saya. Saya pernah di Kalimantan, ini cerita serius ya. Ya. Cerita serius. Heeh. Di Kalimantan ya. Di Kalimantan atau Surabaya. Saya tidur di Kalimantan di Tarakan, Kaltara, Kalimantan Utara. Saya tidur sebelah itu nggak ada orang. Tapi tiba-tiba untungnya saya tanya besok paginya ya. Kalau malam itu juga saya tanya, saya nggak bisa tidur semalaman. Itu jam 12 tengah malam seperti mungkin ada yang pernah mengalami begitu ya mungkin. Itu ada yang geser meja, ada yang geser kursi, lemarinya tiba-tiba terbuka dan seterusnya. Jadi mengganggu saya. Tapi karena saya ya tingkat spiritualnya lumayan. Iyalah pasti. Baca parita, ya kan? Parita. Baca parita sebelum tidur. Kayaknya tidur sampai besok pagi. Siangnya selesai acara saya di hotel itu, saya tanya OB, "Mas, itu sebelah ada siapa? Jam 12 lewat kok kresek-kresek tuh mengganggu sekali." Dia bilang, "Oh nggak ada orang Pak. Loh itu meja siapa yang geser?" Ya maaf ya Pak ya, sudah begitu biasanya Pak. Nah kalau yang kayak gitu gimana ceritanya coba? Iya udah kalau kayak gitu udah nggak bisa diapa-apain ya dari sono. Itu ada makhluk lain atau ada apa maksudnya? Mungkin ada dua jawaban di sini. Antara satu itu makhluk halus atau kedua adalah memang mungkin salah dengar seperti itu. Oh salah dengar. Halusinasi. Halusinasi. Iya. Oh berarti gua gila dong ya. Kadang kan udah aneh cuan ya. Bro. Aneh cuan ya, Aneh ya, cuan, ya, kadang ya. kita bunyi-bunyi itu kadang Bisa kita begitu ya. Bisa gitu juga. Oke, nah kembali ke soal yang tadi ini menarik baik. ya. Misalnya kita nggak usah cerita hotel ini karena kita nginep di sini kan. Oh iya. Nah ya, ya. Dan hotel ini sponsor juga. Iya ya. Nah, jangan ya. Kita cerita yang lain aja. Biar aman ya. Iya. Nanti bapak yang punya di sini loh. Oh iya lo. Tapi hotelnya oke kok. Maksud saya kita datang ke sebuah tempat itu kadang-kadang ya melintas aja sepertinya langsung merinding. Iya. Ya, ada orang kan mengatakan ada makhluk yang lewat atau Iya. ada apa itu bagaimana ya penjelasannya ya? Kalau misalnya tiba-tiba merinding atau suasananya jadi beda, suasananya jadi aneh, Ya. itu bisa jadi tanda-tanda kehadiran makhluk yang rendah itu, Ya. gitu. Tapi kalau misalnya kita berkemampuan lebih gitu ya, Artinya kemampuan lebih ini apa ya? maksudnya seperti ini, pemahaman kita udah nggak usah takut, jangan takut lah gitu, udah gitu baca parita karanya metasuta, etawata seperti itu. Terus kita tuh keluarin kayak perasaan aku nggak ganggu kamu, aku nggak ganggu kamu. Saya mohon semuanya semoga bahagia. Kayak pancarin cinta kasih gitu dari sini gitu, psh, keluar. Mereka tuh kayak, jadi mereka nggak ganas gitu. Jadi kalau kita semakin keluarin cinta kasih, mereka akan ikutin kita gitu. Bukan justru melawan atau apa ya? Bukan, jangan. Atau mengusir barangkali? Jangan, terkadang makhluk-makhluk itu nggak bisa diusir atau gimana ya, karena mereka udah duluan di sana juga sebelum kita. Terkadang seperti itu, ada kemelekatan di tempat itu gitu, makhluk halusnya. Ya, Seperti Roy sebagai penutup di sesi talk show kita, nanti Baik. ada tanya jawab ya. Baik. Saya ingin Roy menceritakan episode terakhir di Menembus Mata Batin ya, yang dengan seorang perempuan yang punya makhluk yang nempel padanya. Ceritanya iya. tentang Mbak Ima kalau nggak salah ya. Ada cerita tentang Mbak Ima atau apa itu yang terakhir itu? Yang terakhir Yang ya. menembus mata batin itu. Yang dia ditempeli oleh Mas Joko.
Mas Joko. Oleh Roh Joko atau siapa begitu? iya. Ingat nggak ceritanya? Lupa. Oh lupa saking banyaknya. Aku nggak inget sama sekali. Setiap Iya hari iya sih. iya iya. Memang kadang-kadang kita penonton lebih ingat ya. Iya. Iya kan daripada pelakunya begitu ya. Oke. Sebagai penutup Roy mungkin ada cerita yang unik tentang menembus mata batin yang bermanfaat buat kita umat yang hadir pada hari ini supaya kita lebih hati-hatilah dalam menjalani hidup ini. Betul, ini bagus nih. Intinya saya mendapatkan pelajaran juga dalam program televisi yang saya jalankan di Menembus Mata Batin, yaitu kita nggak usah pergi ke yang enggak deh. Kita berdasarkan karma baik kita, lakuin hal-hal yang baik saja, itu udah cukup kok gitu. Dan yang paling penting, soalnya kan kita lihat ya di Menembus Mata Batin ada orang bawa jimat ini, hami-hami baunya bocah punya anco ya kayak gitu. Jadi menurut saya kita berlindung pada Buddha, Dhamma dan Sangha, berbuat baik kayak seperti itu aja. Begitu, nggak usah pergi ke yang aneh-aneh seperti itu begitu Cari sih. dukun, cari ini. Malah kalau makin cari, pertama tingkat kepercayaan diri kita akan kurang. Kedua itu makhluknya malah makin datang yang baunya bocah punya, yang itu kui hamil lah, makin berantakan. Iya biasa-biasa aja lah gitu. Baik, itu Roy Kiyoshi, tepuk tangan buat Roy Kiyoshi. Terima kasih Roy, silakan kita antarkan Baik. Roy Kiyoshi kembali Aku ke turun tempatnya. dulu ya. Terima kasih Roy, silakan kembali ke tempat. Iya.